Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang pembelajaran tematik. Anak-anak bisa buka bukunya atau ambil bukunya, buku tema 2. Buku tema 2, buku tulisnya diambil juga. Dan alat-alat tulisnya dipersiapkan. Ayo persiapkan dari sekarang. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Kalau sudah anak-anak persiapkan, silakan buka bukunya. Nah, pada tema 2 ini judul temanya yaitu udara bersih bagi kesehatan. Ya. Setelah itu, ayo kita buka. Pada subtema 1. Ya, subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Oke. Nah, anak-anak buka pada halaman pertama ya. Cara tubuh mengolah udara bersih. Yuk, sudah dibuka? Sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki. Kemudian ada hewan peliharaannya ya. Ya, seperti ayam, bebek, kambing. Ya itu aja. Baik, perhatikan gambar di atas ya. Yang pertama, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas ya? Ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada manusia juga ya. Ya. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar di atas itu? Wah, banyak perbedaannya. Dari makanannya, apa yang dimakan berbeda. Kemudian dari apa lagi? Berjalannya juga berbeda, ya. Banyak perbedaannya. Apa pula persamaannya? Persamaannya yang pasti sama-sama membutuhkan oksigen. Ya anak-anak, ya oksigen itu untuk bernapas. Berikutnya, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya, makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Kalau meja tidak butuh oksigen karena bukan makhluk hidup. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nomor 5 ya. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, kalau kita manusia, itu pengambilannya melewati hidung, ya kan? Ada juga beberapa hewan yang proses pengambilan udaranya melewati hidung, ya. Ada juga melewati mulut, ya, mulut seperti contohnya ikan gitu. Lanjut, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Yang harus kita lakukan yaitu kita harus sering menanam pohon, tumbuhan. Karena anak-anak ya, kalau kita di bawah pepohonan itu pasti udaranya sejuk kan? Mengapa bisa begitu? Karena di bawah pohon itu banyak oksigen. Nah, kalau kamu berada di lapangan yang tidak ada pohonnya, pasti udara akan terasa panas. Ya. Lanjut. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga tersediaan oksigen? Ya, banyak sih tanggung jawab kita. Yang pertama, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita, yaitu melakukan penghijauan, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor kan asap dari knalpotnya kan menyebabkan polusi. Jadi kalau anak-anak ingin bepergian tapi jaraknya dekat, bisa ditempuh dengan sepeda, ya alangkah baiknya jika digunakan dengan sepeda atau jalan kaki. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut, pembelajaran pertama. Baik, ini ada cerita Dayu dan ikan hias. Anak-anak simak ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya,
apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak mengapa ikan-ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya? Apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ada yang tahu? Ya benar, ikan itu sedang bernapas. Bagaimana nanti cara ikan bernapas? Yuk nanti kita bahas. Ya ini ya Dayu, ini akuariumnya dan ikan hiasnya. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Baik, nah ini tugas anak-anak yang pertama ya. Tugas yang pertama, nanti anak-anak buat ini peta pikirannya di buku latihan tematiknya, disalin dulu. Kemudian begini, cara menjawabnya begini anak-anak ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nah, jadi cara menjawabnya, jenis ikan hias yang dipiara adalah ikan mas koki. Jangan jawab ikan mas koki aja ya. Nah, begitu ya. Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Begitu juga nanti dengan yang di mana ikan hias itu dipelihara. Di mana tadi? Masih ingat? Ya. Ikan hias itu dipelihara di dalam akuarium. Dah. Kemudian siapa? Udah anak-anak lagi buat ya, jangan bapak semuanya ya. Begitu ya. Yang siapa, kapan, kemudian apa di sini dibuat. Yang ini peta pikirannya dibuat, tidak usah diwarnai seperti yang contoh di buku ini, tidak usah ya dibuat ya. Lalu kita lanjut, ini kita lewatkan pernapasan pada hewan. Baik, sistem pernapasan pada hewan ya. Ini ayo membaca. Jadi anak-anak nanti setelah video ini selesai, anak-anak baca lagi ini sistem pernapasan hewan. Nah, kalau di video ini Bapak akan jelaskan kesimpulannya saja ya, kesimpulannya saja sistem pernapasan pada hewan. Baik. Jadi dalam buku ini ada beberapa hewan yang akan dibahas, yaitu cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung dan mamalia. Jadi kesimpulannya dari bacaan itu, cacing tanah itu bernapas dengan permukaan kulitnya. Bagaimana cara cacing tanah nanti itu bernapas? Anak-anak bisa baca lagi bukunya tadi ya, teksnya nanti biar lebih jelas. Kemudian serangga itu bernapas dengan trakea. Di mana itu trakea? Nanti anak-anak baca, silakan. Ikan bernapas dengan insang. Nah, insang ikan berada di mana? Biasanya di samping kepalanya itu ya anak-anak ya, pasti sudah tahu. Amfibi, contoh amfibi yaitu kata. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat bisa, di air juga bisa gitu. Jadi saat berudu saat kecebong anak-anak tahu kan yang sering anak tangkap waktu kelas 1. Nggak ada saya nangkap kecebong Pak, ya mantap. Saat berudu itu bernapas dengan insang. Nah waktu dia masih kecebong itu kata itu bernapasnya dengan insang. Saat dewasa, nah kata tersebut bernapas menggunakan paru-paru dan kulit lagi. Nah begitu. Jadi ada suatu metamorfosis ya anak-anak, suatu perubahan yang sempurna pada kata ini. Kemudian reptilia. Reptilia ini bernapas dengan paru-paru. Nah, apa aja contoh hewan reptilia? Anak-anak nanti bisa baca lagi di tadi ya, bacaan yang tadi itu. Kemudian burung bernapas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara, begitu burung. Mamalia, nah mamalia bernapas dengan paru-paru. Pasti anak-anak tahu lah contoh hewan mamalia, hewan yang menyusui. Hewan mamalia ini ada dua, ada yang hewan mamalia hidup di darat, ada hewan mamalia yang hidup di laut atau di air ya. Nah di darat misalnya kambing, sapi, di laut misalnya atau di air misalnya lumba-lumba. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi ini beberapa contoh sistem pernapasan hewan. Mungkin ini nanti bisa anak-anak catat ya. Catat kesimpulannya ini anak-anak catat supaya gampang diingat di buku catatan. Siap? Siap Pak, lanjut.
Oke, ini nanti anak-anak baca supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Kita lanjut lagi. Baik, nah kita masuk pembelajaran 2. Wah, cepat sekali Pak. Iya, kami juga singkat. Daring ini harus disingkat padat biar tidak ketinggalan pelajaran. Kita ambil yang poin-poinnya saja. Ayo membaca. Nah, di sini kalau sudah ayo membaca, berarti anak-anak harus membaca ya. Membaca dalam hati. Setelah selesai video ini, anak-anak wajib untuk membaca teks pada buku ini ya. Sistem pernapasan manusia. Baik, ini sudah Bapak buat kesimpulannya tentang sistem pernapasan manusia. Nah, ini dia. Sistem pernapasan pada manusia itu organnya yaitu ada hidung, ada yang namanya faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung, tahu kan hidung? Tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Biasanya itu penyaringan udara itu dilakukan oleh bulu-bulu hidung kita ya. Nah, itu. Jadi fungsi bulu hidung itu untuk menyaring udara. Makanya di hidung kita ada kotoran. Kemudian faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring terdapat di belakang faring. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian bronkiolus percabangan dari bronkus. Alveolus tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik anak-anak, kita lihat di bukunya. Nah, ini nah, perhatikan hidung, anak-anak sudah tahu nih, perhatikan yang hidung ya sudah tahu yang mana bagian hidung itu sudah tahu pastinya. Kemudian apalagi faring yang B, ini faringnya. Ini bagian sini. Laring yang C, nih dekat tenggorokan kita ya. Laring. Trakea, nih berarti di sini batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Trakea. Lanjut yang E, bronkus. Nih, persimpangan. Persimpangan menuju paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru F, ini paru-paru semuanya, bagian yang warna ungu ini paru-paru namanya. Kemudian diafragma, dia di bawah paru-paru. Oke, dah. Udah jelas ya. Kemudian kita masuk ke lebih detailnya lagi. Berikutnya yang A, yang sebelah sini disebut dengan paru-paru kanan. Nih, supaya lebih jelas ya. Nih, yang sebelah sini disebut dengan paru-paru sebelah kanan. Kemudian berarti yang sebelah sini disebut paru-paru sebelah kiri. B, bronkus kiri, ini dia. Oh, ini salah Bapak. Nih, bronkus kiri sebelah kiri. Otot C, otot-otot di dinding. Bronkus. Ini dia anak-anak, otot-otot, ini lebih jelas ya. Kemudian D, ruang udara di dalam bronkus. D, ini dia, ada ruang udara. Selanjutnya E, bagian dalam bronkus. E, ini bagian dalam. Oh, ini bagian dalam bronkus tuh seperti ini anak-anak. Kemudian F, alveoli atau alveolus. Bagian F di sini, tempatnya di sini ya. Di bagian sini kecil. G, ada ruang udara. H, pembuluh darah. Kemudian I, bronkiola. Dah. Jadi intinya di paru-paru ini terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen ya. Situ ada pertukarannya terjadi di paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung ya, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut.
lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Baik, sudah jelas Nana ya tentang bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Mungkin ini nanti anak-anak catat juga ya di buku catatan tematiknya ya, yang ini. Yang ini dicatat juga tentang sistem pernapasan manusia, bagian-bagiannya. Kemudian pengertiannya dicatat ya. Berarti ada 2 catatan. Yang ini 1, yang ini 1. Catatannya dikumpulkan ya, dikumpulkan catatannya. Selanjutnya ini bahasa Indonesia membuat pertanyaan dan jawaban. Tadi udah di atas, kita lewatkan saja dulu. Karena di pembelajaran lain nanti ada juga seperti ini. Yang penting anak-anak sudah membaca tadi ya. Baik, tangga nada diatonis mayor. Kita masuk ini, tangga nada diatonis mayor. Nah, karena ini sedikit, anak-anak simak aja. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini anak-anak terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Baik, nih terbagi lagi, ada tangga nada diatonis terbagi 2, yaitu tangga nada mayor, satu lagi tangga nada minor. Baik, tangga nada diatonis mayor memiliki interval. Interval itu artinya jarak antar nada. Nih, intervalnya ada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini jarak untuk diatonis mayor ya. Nah, jadi berbeda anak-anak jarak antara diatonis mayor dengan diatonis minor itu berbeda jaraknya. Pada buku ini adalah jarak untuk diatonis mayor. Perhatikan, jadi yang minor belum dibahas, khusus yang mayor aja nih dulu. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nih anak-anak perhatikan. Baik. Nah, C itu biasa atau do. D, E, F, G, A, B, C. Berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do tinggi ya. Kemudian ini jaraknya. Dari C ke D atau do ke re itu jaraknya 1. D ke E jaraknya 1. E ke F itu jarak nadanya setengah. F ke G jarak nadanya 1. Kemudian G ke A jarak nadanya 1. A ke B jarak nadanya 1. Sedangkan B ke C atau C ke do jarak nadanya setengah. Itu maksudnya tadi anak-anak, jarak antar nada atau interval tadi. Baik anak-anak, berarti pada tangga nada diatonis mayor ini ada ciri-ciri tangga nada. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama itu lagu yang berjenis tangga nada mayor ini bersifat riang gembira. Ayo anak-anak, ingat lagi, apa lagu yang bersifat riang gembira? 17 Agustus tahun 45. Itu termasuk tangga nada mayor. Apa lagi? Ayo anak tahu. Ayo, apa lagi? Garuda Pancasila. Ya, benar, Garuda Pancasila. Banyak anak-anak ya. Lagu-lagu nasional yang bersifat riang gembira banyak ya. Kemudian bersemangat. Ayo pemuda-pemudi. Itu Indo ya. Itu juga ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Lagunya semangat, tidak buat ngantuk. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Berarti nada awalnya itu nada do ya. Nada awal lagu itu nada do atau nada C. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Nada 5 itu apa? So. Kemudian nada 3 itu yaitu mi ya. Kebanyakan diawali dengan nada do, tapi bisa saja dengan nada kelima atau nada ketiga. Gitu anak-anak ya. Baik, ini pengertian tangga nada mayor, yaitu anak-anak sudah paham tadi. Jadi tangga nada mayor adalah suatu jenis tangga nada yang memiliki jarak 1, 1,5
1,5 itu. Kemudian apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Ini dia sudah ada nih anak-anak, ciri-cirinya bisa dibaca aja. Yang ini tidak usah dikerjakan, tidak usah. Baik, yang ini kita lewatkan saja dulu ya. Kan untuk ini nanti ada kesempatan untuk bernyanyi sesuai lagu atau sesuai dengan jenis tangga nada, nanti ada waktunya. Kita lewatkan dulu. Berarti ya selesai, alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini, singkat padat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah ya. Jadi ingat kembali apa yang menjadi tugasnya, anak-anak kerjakan tepat pada waktunya. Jangan sampai di classroom itu ada kata selesai terlambat. Aduh, biasanya yang selesai terlambat itu Bapak kurangi nilainya. Benar? Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau bicara yang tidak jelas, Bapak mohon maaf. Kemudian untuk khusus hari daring ini terbagi dua ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu juga jadwalnya. Jadi mana jadwal masuknya, mana jadwal daringnya. Jadi tolong agak harus disiplin ya anak-anak ya. Kemudian Bapak juga terima kasih kepada anak-anak yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian ngulang lagi karena belum mengerti. Tonton lagi, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa absennya itu di kolom komentar YouTube ya. Ketik namanya, kelasnya, ya, keterangannya bagaimana boleh juga. Selanjutnya Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.